Halo guys, kita masih di elektronika. Kita kali ini akan membahas mengenai op-amp ya, jadi operational amplifier. Ini contoh pada kali ini disebut dengan voltage subtraktor ya. Jadi terjadi subtraksi atau pengurangan, nanti kita akan lihat ya. Jadi kalau di rangkaian ini kan op-amp ini ya, simbolnya seperti segitiga ini ya. Itu ada kaki yang negatif dan kaki yang positif ya. Nanti kita lihat yang menjadi pengurang yang mana, yang dikurangi yang mana gitu. Jadi di sini ada dua input. Yang kaki negatif ini terhubung ke 2 mV ya. Kemudian yang kaki positif ini terhubung ke 5 mV. Di sini diminta untuk menghitung tegangan output di sebelah kanan ini ya. Oke, kita langsung saja. Nanti kita punya dua pendekatan ya. Pendekatan pertama ya, ini prinsip dalam menganalisis op-amp ya. Pendekatan pertama itu tegangan di kedua kaki input op-amp dianggap sama ya. Jadi di sini ada dua kaki input ya, ada minus dan ada yang plus. Maka di sini kita tuliskan V minus dan V plus ya. Nah, di situ tegangannya berapa gitu di kedua kaki input ini ya, yang minus dan plus ini. Nah, ini diberi simbol VA atau variabel VA ya. Nah, karena kita anggap yang kaki minus dan kaki plus ini tegangannya sama, maka kalau di atas ini sudah kita tuliskan variabel VA, yang bawah ini juga pasti sama ya, variabel VA juga. Ya, artinya kedua nilai itu kita anggap sama. Walaupun di sini kita belum tahu nilainya berapa ya, jadi masih berupa variabel. Jadi tuliskan dulu di sini V plus itu sama dengan VA, kemudian V minus juga sama dengan VA. Ya. Kemudian pendekatan kedua ya, arus di kedua kaki input yang sebelah kiri ini ada yang minus dan plus, itu dianggap 0, jadi nggak ada arus yang masuk ya. Jadi di pertigaan ini, perhatikan di pertigaan sini kan ada arah ke kanan ya, kita sebut misalkan I1 di sini. Itu nilainya 0, kita anggap 0 ya. Jadi hambatan si op-amp-nya itu sangat besar di bagian input ya, sehingga I1-nya kita anggap 0. Kemudian I2 juga ya, ini ada pertigaan. Yang ke kanan ini, I2 itu juga kita anggap 0. Ya. Jadi dua prinsip tadi dipegang dulu ya. Yang pertama, kedua kaki input op-amp, baik yang minus maupun yang plus ini, tegangannya kita anggap sama. Kemudian arus yang masuk ke kedua kaki itu ya, itu kita anggap 0 ya. Nah, itu dipegang dulu ya. Kemudian nanti tergantung soal ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, pada soal ini ada 4 resistor ya. Ada 100 kilo di atas ya, ada 2. Kemudian ada 20 kilo di bawah, ini juga ada 2. Jadi total ada 4. Gambarkan dulu arah arus di setiap resistor ya. Karena ini ada 4 resistor, maka kita punya 4 arah arus. Kemudian tuliskan variabelnya apa? Kasih nama ya arusnya itu. Di setiap arusnya, di setiap resistor. Jadi contohnya di sini saya sudah beri ya simbol arus ke kanan ya. Ini bebas ya, boleh ke kanan, boleh ke kiri ya. Jadi sekali lagi arah arusnya bebas, boleh ke kanan maupun ke kiri. Kemudian saya beri nama IA ya. Kemudian yang di sini yang 100 kilo yang ini saya buat ke kanan arah arusnya, kemudian diberi nama IB ya. Kemudian 20 kilo yang ini kita beri nama IC ya, arah arusnya ke kanan. Kemudian 20 kilo yang sini itu kita beri nama ID ya,
arah arusnya ke bawah. Sekali lagi ya, arah arus ini bebas ya, boleh ke kanan atau ke kiri. Atau kalau ide ini ke bawah, ke atas juga boleh. Kemudian penamaan variabel juga bebas, terserah kita. Ini saya beri nama IA, IB, IC, dan ID. Kemudian jangan lupa turunkan persamaan ya di setiap percabangan itu ya. Jadi di percabangan atau di sini pertigaan ini kan kita bisa analisis pakai analisis knot ya. Jadi sigma I sama dengan 0. Jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Logikanya gitu ya. Nah, tadi kita sudah dapat ya I1 dan I2 ya. Ini sifat op-amp ya. Jadi arus yang masuk ke op-amp itu kita anggap 0. Maka IA ini yang mengalir ke kanan kan masuk ke pertigaan ini ya, masuk ya. Kemudian diteruskan ke atas, keluar IB ya, IB keluar. Keluar dari titik percabangan ini. I1-nya 0, maka logikanya IA ini yang masuk akan diteruskan ke atas semua, ke arah IB ya, IB-nya keluar. Jadi IA masuk sama dengan IB yang keluar ke atas. Masuk ke arah percabangan atau pertigaan ya, dan juga keluar dari pertigaan atau percabangan ya. Ya, kemudian yang di bagian bawah ini IC ya. IC akan masuk ke percabangan ya, ke pertigaan ini. Kemudian ID-nya keluar ya. ID-nya ke bawah ini keluar dari pertigaan atau percabangan. Sedangkan I2-nya 0, maka IC yang masuk akan sama dengan ID. Ya, kita sudah punya dua persamaan, IA sama dengan IB, IC sama dengan ID. Kemudian lanjutkan ya. Nah ini, tadi kita sudah punya IA sama dengan IB, ya, lalu IC sama dengan ID. Nah setelah itu definisikan setiap arus ini ya. IA ini kan mengalir di 100 kilo yang ini. Arahnya dari 2 mili ya ke VA. Jadi dua titik yang mengapit resistor itu dari 2 mili ke VA. Maka 2 mili dikurangi VA. Ini baru beda tegangan ya. Beda tegangannya ya. Jangan lupa dibagi dengan resistornya, yaitu 100 kilo. Jadi I itu adalah V per R. V-nya apa? 2 mili dikurangi VA, ya beda tegangannya ya. Kemudian R-nya 100 K. Kemudian IB ya. IB ini mengalirnya dari VA sini, titik VA, menuju ke VOUT. Ya, berarti nanti dia VA dikurangi VOUT. Jangan lupa dibagi dengan resistornya 100 K. Ini 100 kilo bisa kita coret ya. Jadi 2 mili dikurangi VA akan sama dengan VA dikurangi VOUT. Ya, VOUT pindah ke ruas kiri jadi positif ya. Jadi VOUT akan sama dengan ya, VA yang ruas kiri ini pindah ke kanan jadi positif ya. Jadi ada 2 VA. 2 VA dikurangi dengan 2 mili ya, 2 mili. Ya, 2 milinya pindah ke kanan jadi negatif ya. Ini kan VA-nya kita belum tahu ya, simpan dulu ya. Kita teruskan dulu yang persamaan yang dari sisi sebelah bawah sini ya. IC ya. IC itu adalah dari titik 5 mili ya, berarti 5 mili dikurangi dengan VA. Ya, dia mengalir dari 5 mili akan menuju ke VA. Dibagi 20 K. Kemudian sama dengan
ID ya. ID itu adalah VA mengalir dari VA akan mengalir ke ground ya, si ID ini ya. Jadi dikurangi 0. Jangan lupa dibagi 20K. 20K ini bisa dicoret, jadi nanti kita punya 5 mili dikurangi VA sama dengan VA ya. Jadi kita punya 5 mili sama dengan 2 VA. Maka VA kita dapatkan ya, 5 per 2 mili ya. Jadi 5 mili per 2. Nah, kita punya 2 persamaan ya. Ini tinggal masukkan ke persamaan yang sebelumnya tadi ya. Ya, kita copy dulu ya. Ya, jadi kita tadi sudah punya vout sama dengan ini. Nah, ini. Kemudian ya. Atau ini kita pindah ke atas dulu ya. Didapat ya. Maka vout sama dengan 2 VA min 2 mili. Jadi vout sama dengan 2 dikali VA. 5 mili per 2. Jangan lupa dikurangi dengan 2 mili. Maka vout akan sama dengan ini duanya bisa dicoret ya. Jadi 5 mili dikurangi 2 mili ya. Berarti 3 milivolt. Oke guys, perhatikan ya. Kaki input op-amp yang positif ini sebesar 5 mili, ya ini nanti yang akan dikurangi. Sedangkan yang jadi pengurang itu yang nempel di kaki minus ya, yang 2 mili ini. Ya, itulah prinsipnya yang rangkaian ini ya, yang voltage subtractor. Jadi ketemunya adalah 3 milivolt. Oke, demikian guys. Contoh kali ini itu saya ambil dari referensi bukunya Robert Boylestad ya, Electronic Device and Circuit Theory edisi ke-7. Oke, demikian guys untuk voltage subtractor kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya dan tonton juga video-video yang lain. Terima kasih.